Minmap tersebut menjelaskan tentang perilaku organisasi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku di dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Di bagian tengah, Minmap terdapat inti utama, yaitu perilaku organisasi yang menjadi pusat dari seluruh pembahasan. Dari bagian tengah tersebut, muncul beberapa cabang utama yang menjelaskan unsur-unsur penting dalam perilaku organisasi. Bagian pertama membahas elemen dasar perilaku organisasi. Di dalamnya terdapat individu, struktur, teknologi, dan lingkungan. Individu merupakan unsur utama dalam organisasi, karena setiap organisasi terdiri dari manusia yang memiliki karakter, kemampuan, dan motivasi yang berbeda-beda. Ada orang yang mudah bekerja sama, ada yang lebih suka bekerja sendiri, ada yang cepat beradaptasi, dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Perbedaan inilah yang membuat organisasi harus memahami perilaku setiap anggotanya. Kemudian terdapat struktur organisasi, yaitu pembagian tugas, jabatan, dan tanggung jawab dalam organisasi. Struktur yang jelas membuat pekerjaan menjadi lebih teratur dan memudahkan koordinasi antar anggota. Selain itu, ada teknologi yang membantu proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya penggunaan komputer, internet, atau sistem digital dalam pekerjaan. Lingkungan juga mempengaruhi perilaku organisasi, baik lingkungan sosial, budaya, maupun kondisi kerja. Lingkungan yang nyaman biasanya membuat karyawan lebih semangat untuk bekerja. Bagian kedua membahas motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau bekerja dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, motivasi sangat penting karena karyawan yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih produktif dan bertanggung jawab. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gaji, hubungan dengan rekan kerja, kesempatan berkembang, dan kondisi lingkungan kerja. Jika seseorang merasa nyaman dan dihargai di tempat kerja, maka ia akan bekerja dengan lebih baik dan loyal terhadap organisasi. Selanjutnya terdapat bagian persepsi, sikap, dan perilaku individu. Persepsi adalah cara seseorang memandang atau menilai suatu situasi. Setiap orang bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap kejadian yang sama. Sikap juga memengaruhi perilaku seseorang dalam bekerja, misalnya sikap disiplin, tanggung jawab, atau kerja keras. Selain itu, kepribadian dan pengalaman hidup juga berpengaruh terhadap cara seseorang berinteraksi dengan orang lain di dalam organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus memahami karakter setiap anggota agar kerjasama dapat berjalan dengan lebih baik. Bagian berikutnya adalah kelompok dan kerja tim. Dalam organisasi, seseorang tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama bersama kelompok atau tim. Kerja tim yang baik membutuhkan komunikasi yang jelas, tujuan yang sama, rasa saling percaya, dan saling menghargai antar anggota. Jika kerja sama tim berjalan dengan baik, maka pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan dan hasilnya juga lebih maksimal. Sebaiknya jika dalam tim sering terjadi konflik dan kurang komunikasi, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai. Kemudian terdapat pembahasan tentang kepemimpinan dan komunikasi organisasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan membimbing anggota organisasi. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi contoh bagi anggotanya. Selain kepemimpinan, komunikasi juga sangat penting dalam organisasi. Komunikasi membantu penyampaian informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang baik dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan efektivitas kerja. Bagian terakhir membahas perubahan dan pengembangan organisasi. Organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Jika organisasi tidak mau berubah, maka organisasi tersebut bisa tertinggal. Oleh karena itu, perubahan dan inovasi sangat diperlukan agar organisasi tetap berkembang dan mampu bersaing. Secara keseluruhan, Minmap ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh aturan atau teknologi, tetapi juga oleh manusia yang ada di dalamnya. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita dapat memahami cara bekerja sama, berkomunikasi, memimpin, dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan harmonis. Terima kasih.